Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Septiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi ukuran pemusatan, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Bagian yang pertama atau yang ke-1 yaitu ukuran pemusatan, meliputi 1. Definisi rata-rata, yang kedua rumus menghitung data tunggal dan data kelompok, dan yang ketiga definisi median, yang keempat rumus menghitung median data tunggal dan median data kelompok, yang kelima definisi modus, dan yang keenam rumus menghitung modus data tunggal dan modus data kelompok. Definisi rata-rata. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data pengamatan. Artinya, rata-rata merupakan perwakilan kuantitas dari sekelompok data. Besar kecil ini rata-rata dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyaknya data. Rumus rata-rata. Secara umum, data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Adapun rumus rata-rata, data tunggal dan data kelompok adalah sebagai berikut. Yang A, rumus data tunggal. Nilai rata-rata data tunggal dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyaknya data itu sendiri. Secara matematis, rumus rata-rata data tunggal dinyatakan sebagai berikut. Berikut terlebih rumus rata-rata data tunggal sama dengan nilai rata-rata X1 data ke-1, X2 data ke-2, X3 data ke-3, X4 data ke-4, Xm data ke-n, dan n banyaknya data. Selanjutnya ada rumus data kelompok. Pada prinsipnya, rumus rata-rata data kelompok sama dengan data tunggal. Hanya saja, jika dijumlahkan satu persatu menjadi tidak efektif dan efisiensi karena terlalu panjang. Adapun rumus rata-rata data berkelompok adalah sebagai berikut. Terlampir rumus rata-rata data kelompok dengan informasi sama dengan nilai rata-rata, XI sama dengan nilai tengah atau median, FI sama dengan banyaknya data I, dan yang terakhir N banyaknya semua data. Selanjutnya, definisi median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50%, data terkecil dan terbesarnya. Median juga bisa didefinisikan sebagai nilai sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya, maka itulah mediannya. Akan tetapi, jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Median 1 ada median data tunggal. Data tunggal adalah satuan. Data tunggal juga terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Pertama, kita akan membahas data tunggal ganjil. Untuk data berjumlah ganjil, bisa kita lihat langsung datanya dan ambil angka tengahnya. Rumusnya seperti yang saya lampirkan pada gambar di samping. Selanjutnya, data tunggal genap. Sementara untuk data berjumlah genap, akan ada dua angka yang di tengah. Jadi, supaya kita bisa mendapatkan nilai mediannya, kita mesti pakai rumus yang berbeda dengan penentuan median untuk data tunggal ganjil. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan, dijumlahkan dan dibagi dua untuk mencari nilai median tersebut. Berikut, saya lampirkan juga rumus dari median data genap. Selanjutnya ada median data berinterval atau data kelompok. Data berkelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval secara sistematis. Median data interval dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 0,5, N sama dengan jumlah atau frekuensi, Fkum sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, Fm frekuensi sebelum kelas median. Jika nilai dinyatakan dalam bilangan bulat dan P sama dengan 0,05, jika dinyatakan dalam bilangan desimal 1, angka di belakang koma. Selanjutnya ada definisi modus data tunggal. Modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut.
atau bisa dikatakan juga nilai yang populer dalam sekelompok data. Jika dalam suatu data memiliki lebih dari satu nilai yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Modus biasanya dilambangkan dengan kode MO. Lalu ada juga definisi modus data berkelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini. Keterangannya, MO sama dengan modus, B sama dengan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P sama dengan panjang kelas interval, B1 sama dengan FM dikurang FM min 1, B2 sama dengan FM dikurang FM tambah 1. Bagian 2, yaitu ukuran letak data. Di sini saya akan membahas terkait materi, penjelasan kuartil dan rumus, penjelasan desil dan rumus, penjelasan persentil dan rumus. Pengertian kuartil. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartal adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil Q1, kuartil Q2 atau median, dan kuartil Q3. Dari gambar di atas jelas terlihat bahwa ada 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data yang terbagi menurut pembagian kuartil, yaitu 25% pertama adalah bagian terendah, bagian 25% berikutnya adalah bagian terendah kedua hingga ke median, bagian 25% setelah median adalah bagian tertinggi kedua, dan 25% keempat adalah bagian yang tertinggi. Selanjutnya ada pengertian desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi satu set data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Jenis peringkat data ini dilakukan sebagai dari banyak studi akademis dan statistik di bagian keuangan dan ekonomi. Rumus desil. Desil juga dapat diartikan sebagai metode analisis yang digunakan dalam studi statistik untuk membagi satu set data menjadi 10 subbagian yang sama. Di sini perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya pembagian pada desil mirip dengan pembagian yang dilakukan menggunakan persentil atau kuartil, yakni ada untuk data tunggal dan ada juga desil untuk data kelompok. Begitu ini saya memberikan juga terkait rumus desil tersebut yang sudah dibagi menjadi desil untuk data kelompok dan desil untuk data tunggal. Selanjutnya ada pengertian persentil. Persentil adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menyatakan bagaimana skor dibandingkan dengan skor lain dalam kumpulan data yang sama. Meskipun secara teknis tidak ada definisi standar tentang persentil, persentil biasanya dikomunikasikan sebagai presentasi nilai yang berada di bawah nilai tertentu dalam kumpulan skor data. Di sini saya lampirkan juga terkait rumus-rumus untuk mencari persentil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materi, penjelasan range, penjelasan simpangan rata-rata, penjelasan variasi, penjelasan simpangan baku, penjelasan koefisiensi variasi, dan penjelasan angka baru. Pengertian yang pertama adalah pengertian range. Range sendiri merupakan nilai yang muncul atas kesenjangan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Range seringkali disingkat sebagai R dalam dunia matematika. Selain itu, dapat diartikan juga bahwa range adalah suatu jangkauan yang digunakan dalam pembahasan frekuensi. Berikut saya lampirkan juga terkait rumus R atau range. Range sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Range dari data tunggal dirumuskan dengan range X maksimal dikurang X min, dengan X maksimal sama dengan nilai data terbesar, sedangkan X min sama dengan nilai data terkecil. Selanjutnya ada pengertian simpangan rata-rata.
Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungannya. Sebagai salah satu bentuk ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata berfungsi untuk menganalisis seberapa jauh suatu data menyimpang dari datanya. Dan selanjutnya ada pengertian variasi. Ukuran statistik tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data. Selain min dan standar deviasi, variasi dari kumpulan sampel memungkinkan ahli statistik untuk memahami, mengatur, dan mengevaluasi data yang mereka kumpulkan untuk tujuan penelitian. Berikut ini saya lampirkan juga rumus untuk mencari variasi. Sekian topik pembahasan kali ini. Jika dari kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan ada kekurangan pahaman, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.